Top 5. Akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Pancasila. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dana Yulania Mika dari absen 8. Saya Retno Dialivia dari absen 31. Nama saya Natalia dari absen 9. Saya Kalina Hasadana dari absen 36. Saya Anissa dari absen 5. Saya Siti Hamidah dari absen 34. Selamat menyaksikan. Kalian kan tadi belajar tentang sistem ekonomi. Coba kalian boleh gak jelasin apa arti sistem ekonomi itu? Boleh. Sistem ekonomi adalah aturan atau cara yang disatukan dan digunakan untuk memecahkan masalah yang mendasar serta mencapai tujuan perekonomian tertentu. Sistem ekonomi memuat cara untuk mengatasi masalah ekonomi serta mencapai tujuan perekonomian. Ada berbagai jenis sistem ekonomi di dunia, seperti sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi Pancasila, dan lain sebagainya. Lalu apa sih sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia itu? Sistem ekonomi Pancasila lah yang diterapkan di Indonesia. Landasan ideal dari sistem ekonomi Pancasila tentu saja adalah Pancasila. Tidak hanya sistem ekonomi Pancasila disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Penjelasan lebih lanjutnya, sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sederhana, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, ada ciri-ciri penting lagi juga, yaitu negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Peran sistem ekonomi Pancasila. Sila 1, mampu menghindari kemungkinan kerugian dan penyalahgunaan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Sila 2, sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Sila 3, seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan sekeluarga untuk menjaga persatuan. Sila 4, dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan ini, segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Sila 5, semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Adanya badan usaha milik negara BUMN, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Adanya koperasi, kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas keuangan. Adanya serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi SDM. Sistem ekonomi Pancasila adalah identitas ekonomi Indonesia. Lalu, apa tujuan dari sistem ekonomi Pancasila itu sendiri? Tentunya memiliki tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang diadu. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama. Beberapa di antaranya, yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis. Dan yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas.
Dengan begitu, sistem ekonomi Pancasila menghasilkan fungsi pentingnya instrumen kebijakan finansial sebagai suatu tolak ukur guna mengindikasikan adanya berbagai fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut diklaim berhasil. Fungsi sistem ekonomi Pancasila menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi. 2. Agar bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian, guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Yang terakhir, agar mampu menciptakan suatu metode tertentu sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu dasar yang kuat dan para pengusaha muda di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bisa sukses dijalankan jika kondisi perekonomian dan keuangan dalam bisnis ini mampu berjalan dengan baik dan sistem keuangan dalam bisnis bisa bergerak dengan baik dan jika didukung dengan pembukaan keuangan yang tertata rapi. Sekian presentasi dari kami tentang sistem ekonomi Pancasila. Maaf bila ada kesalahan atau kata yang menyinggung. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya sampai akhir. Kita pamit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.